Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasan. Eh, di sini saya akan menjelaskan suatu konsep, yaitu konsep Smart City untuk solusi mengatasi masalah di eh, daerah perkotaan. Nah, apa yang dimaksud dengan Smart City? Smart City ini ialah kota pintar. Nah, suatu konsep pengembangan suatu kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam suatu kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sesuai dengan artinya kota pintar. Jadi di dalam kota itu, wilayah itu akan digunakan teknologi digital yang canggih. Nah, bagaimana agar Smart City ini terwujud? Ada beberapa faktor pendukung yang bisa mewujudkan Smart City ini. Yang pertama, infrastruktur pintar. Smart City merupakan sebuah informasi yang lebih baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar, smart, dari segala aktivitas kajian, penemuan serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Smart City ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Smart City juga kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur teknologi telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang sangat tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Jadi infrastruktur pintar salah satu pendukung terwujudnya Smart City. Jadi semuanya itu menggunakan teknologi digital yang canggih. Berikutnya, transportasi ramah lingkungan. Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Salah satu pendukung ialah transportasi yang ramah lingkungan. Jadi akan diusahakan polusi ini tidak ada, jadi bersih dari polusi. Mungkin kita bisa melihat sekarang ini ada yang namanya kendaraan listrik, bisa menjadi salah satu inovasi
transportasi ramah lingkungan. Di bidang ekonomi, sistem ekonomi yang menggunakan teknologi dan data untuk memperbaiki dan memodernisasi proses bisnis dan perekonomian ialah menggabungkan teknologi kontrak pintar dan analitik data untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang transparan, efisien, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis dan mengurangi biaya serta meningkatkan partisipasi dan inklusi bagi individu dan bisnis kecil. Nah, jadi di bidang ekonomi ya, itu biar efisien, jadi bisa mungkin menggunakan semacam kartu atau yang lainnya, mengurangi biaya. Proses bisnis dalam menyelami masyarakat teknologi mengambil peran dalam membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat. Bahwa untuk melayani lebih cepat, ambil keputusan lebih cepat, barulah gunakan teknologi. Yang penting pelayanan masyarakat lebih baik. Nah, jadi salah satu pendukung yaitu ekonomi atau bisnis. Jadi sangat memudahkan dalam transaksi, bisa lebih mudah. Yang biasanya antri ini nggak bisa nggak antri. Yang lainnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan inovatif. Melalui pendidikan, individu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia yang lebih berkembang. Nah, jadi pendidikan ini juga sangat penting untuk memberikan ilmu pengetahuan yang yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ruang fiskal. Ini salah satu faktor pendukung juga, yaitu ruang fiskal juga mesti mendapat porsi perhatian yang lebih dalam faktor sukses Smart City, terutama terkait dengan anggaran dan dialokasi untuk penerapan Smart City. Jadi ruang fiskal. Berikut diagram Smart City. Ada Smart City ekonomi, Smart environment, Smart mobility, Smart governance, Smart living, Smart pavement. Sekian penjelasan dari saya tentang Smart City.